Oke, di rumusan masalah ada 3 ya. Rumusan masalah ada peran gaya kepemimpinan transnasional, ada efektivitas kepemimpinan transformasional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ya untuk mengoptimalkan kinerja. Ini di rumusan masalah yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya pendidik. Ya, agak berbeda ya dengan anunya ya, dengan judulnya. Di C ya. Iya betul. Faktor apa saja yang mempengaruhi untuk kan kita bicara kepemimpinan transformasional kiai, Iya. ya kan? Betul. Saya pernah menambahkan. Iya. Ini tolong dicarikan masalah-masalah yang bagus ya. Apakah nanti faktor pendukung kenapa Pak Kiai ini Samsam ini menggunakan transformasional? Kenapa? Apa yang mendorong dan apa saja yang menjadi kendala dia bagi penerapan secara meluas kepemimpinan transformasional? Ya. Untuk di pembahasannya Pak, kalau yang C ini hanya lanjut saja Pak. Pilihan kata yang saya pilihnya Pak. Selebihnya dari pembahasannya itu tetap pada kepemimpinan Pak. Ya, tapi ini C cantik ya. Iya Pak, siap Pak. Kemudian di kajian pustaka halaman berapa itu? Kajian pustakanya berapa? Oh, ada 5. Ya, 5. halaman Halaman 7. halaman 7. Ya. Di sini juga nggak jelas anunya ya, persamaan dan perbedaannya Oh, masing-masing ya. Iya. Nah, itu diperjelas ya. Perjelas apa fokusnya peneliti sebelumnya. Mungkin sama judulnya tapi fokusnya beda. Iya. Apa fokus kami sekarang? Kalau fokus kayak Ya, artinya itu dengar ya. Apa fokus penelitian yang terdahulu dan kamu sekarang fokus pada mana? Ya kan, gitu. Coba lihat 5-5-nya ini, ya. saya berapa? Berapa ini? 5 ya. Ya 5. Oke. Kemudian di informan ada ya? Ya. Informan penelitian. Oh, ada Pak. Di berapa? Halaman berapa? Di informal penelitiannya langsung pada pas bahasan Pak penelitian. Ada wawancara itu. Di halaman berapa? Informan penelitian itu kan di bab 3 tidak salah ya. Halaman 27 Pak itu ada Halaman 27. hasil wawancara. Kalau informannya siapa yang dipakai? Informannya langsung ke Kiai Zamzam dan salah satu guru yang ada di sana. Berapa orang? 2. 2. Oh, tidak cukup itu. Tidak cukup. Sudah saya cantumkan di hasil wawancara. Ya, oke. Tidak Pak. Ini di bab 4. Itu kan di bab 4 itu di bab 4 kan sesudah hasil penelitian dan pembahasan. Anda kan bicara di sini gambaran umum pondok pesantren, ya kan? Bahwa Ya, iya Bapak. ya, ya di halaman 33. Kemudian B-nya hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Terus angka 1 bentuk-bentuk kepemimpinan transformasional
Kenapa Anda menjawab rumusan masalah Anda? Sebetulnya menjawab Pak, tapi dengan beberapa instrumen penelitian yang saya teliti Pak. Iya, tapi itu tidak tergambar ya di sini. Tidak tergambar bahwa Anda menjawab rumusan masalah sendiri. Ya. Mestinya kan di sini di B itu halaman 36 hasil penelitian dan pembahasan 1. Mesti situ peran dan gaya kepemimpinan. Ya kan? Nah, kemudian nanti yang keduanya, kalau begini modelnya hasil penelitian, ini kita bahas dulu hasil penelitiannya. Kemudian cari teorinya, atau bisa juga langsung Anda bahas, kemudian teorinya menyusul. Ya, bisa dibalik ya. Bisa teorinya, bisa itu satu. Yang kedua, masalah kedua yang jawab mana? Ya, efektivitas kepemimpinan. Coba tunjukkan saya. Nah, saya menjawabnya dengan ini beberapa poin di instrumen penelitian seperti yang di poin-poin Di halaman berapa? Tunggu coba halamannya. halaman 28 Pak. Halaman 28 yang poin 5. halaman 28. Ya, ini kan tertulis di sini hasil penelitian di halaman 36. Kenapa lari ke belakang? Di halaman 28 lagi. Halaman 28 ini berarti bari nggak ada ya? Ya, bentar. Oh, di 39 Pak. Oh, di 29. Yang efektivitas ya? Ya, Pak. Mana itu? Saya menjawabnya dengan poin-poin Pak. Yang mana? Menemukan kepercayaan. Oh. Ya, Ini kan B ya situ. ya. Ya mestinya di sini efektivitas. Oh, ditulisnya. Kemudian nomor 2, Ya, Pak. ya nomor 2. Coba dirubah situ diamnya. Itu mestinya nomor 2. Berarti ini dari awal ini nomor satunya ya, Ya, Pak. nomor A-nya. Itu nomor kali. Nomor 1. Ya begini modelnya. Jadi Anda harus menjawab efektivitas kepemimpinan transformasional Kiai Samsal. Itu. Kemudian yang ketiga mana? Yang ketiga di ini. Tantangannya itu kan harus dirobol lagi itu ya. Ya. Ya, Yang di poin D, Pak. ya. Di mana itu? Halaman berapa? Di halaman 42, Pak. 42. Mana? Itu ada yang Kebutuhan dan tantangan. ya. Ya itu ya. Jadi Anda harus konsisten di jawaban menjawab pertanyaan yang Anda permasalahkan. Ya. Karena ada 3, berarti Anda harus jawab 3 permasalahan itu. Nah, caranya itu Anda harus mendahulukan hasil wawancara, hasil observasi, hasil
dokumen, bukan dokumen di foto ya, bukan ya, dokumen mungkin apa itu, mungkin apa ya, dokumen-dokumen yang ada, mungkin peraturan apa di situ atau apa, pedoman dan lain-lain ya, itu kita lihat. Nah, kemudian dari disertai dengan teori dan analisa Anda, ya, analisa Anda. Itu diperbaiki ya. Perbaiki. Tulisan masalah tadi yang kemudian ininya kerangka konseptualnya gimana? Hah? Kau nggak bikin? Ya, Nggak bikin? lupa. Hah? Lupa ya. Iyalah harus ada itu ya. 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 Sudah situ Pak. Baik. Saya coba menambahkan ya, Mulyana ya. Dari judul ini sekilas saya baca terlalu panjang ya. Karena ada pengulangan kata sumber daya pendidik gitu. Artinya jangan ada pengulangan kata itu. Jadi studi kasusnya adalah pada pondok pesantren Rasul Muhajirin gitu. Karena kan sudah disebutkan mengenai SDM-nya pada sebelumnya gitu. Jadi kesannya terlalu panjang gitu. Apa pentingnya topik ini Mulyana menurut Anda? Di beberapa sebagai instansi lembaga itu kepemimpinan seorang pemimpinnya ada yang kurang menjalankan peran kepemimpinannya. Padahal itu menjadi hal penting dalam menjalankan perencanaan yang ada pada lembaga tersebut gitu. Ketika pemimpinnya tidak mengetahui perannya seperti visi misi sebuah lembaga, maka tidak akan tercapai hasilnya. Kerasaannya apa dengan terkait dengan kepemimpinan tadi itu apa? Kerasaannya melalui perkembangan zaman sekarang, Pak. Pada awalnya pesantren Rasul Muhajirin itu sebenarnya itu salafi, Pak. Dimana kan salafi itu kayak perkembangan zaman dari teknologinya kurang. Nah, sekarang pesantren ini bertransportasi ke lebih modern gitu Pak. Jadi basis sekolahnya bukan salafi lagi tapi modern gitu. Kenapa? Jadi kayak melalui fasilitasnya itu lebih baik, terus kayak alat-alat transportasi, terus alat-alat yang ada di sekolah itu kan yang tadinya tidak ada sekolah jadi ada sekolah Pak pas waktu salafinya gitu. Ya kenapa saya tanyakan, karena saya tidak mendapatkan poin-poin itu dalam latar belakang masalah. Ya, misalnya kayak minimnya kesadaran tenaga kerja pesantren. Ini kan satu poin permasalahan ya. Dijelaskan tidak di latar belakang masalah? Enggak, maksudnya dijelaskan tidak? Yang poin B juga kurangnya pemetaan pekerja terhadap pembagian pekerjaan yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan lebih dari batas yang telah ditentukan. Ini terjelaskan tidak misalnya gitu? Di latar belakang Ya kan di halaman pertama Anda menjelaskan mengenai teori, menjelaskan mengenai ayat Al-Quran, sehingga kemudian tidak tampak problematika yang nyata gitu loh ya. Maksudnya ditambahkan mengenai narasi itu. Kemudian juga ada kekurangan di misalnya di tujuan penelitian ya. Kita sepakat bahwa tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah ya Mulyana ya. Artinya tujuan penelitiannya itu masih 2 poin. Harus konsisten, kalau misalnya 3, 2 gitu.
dan juga kekurangan pada narasi manfaat kebijakan, manfaat penelitian gitu. Untuk kajian pustaka kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Saya tidak mau mengulang-ulang kembali. Cari kata kunci utama mengenai topik Anda, kemudian carikan penelitian yang sudah ada, lalu kemudian lakukan analisa mengenai itu. Ada penulisan ibid dalam footnote, nah itu kemudian tidak digunakan lagi. Penulisan footnote juga tidak berdasarkan pada panduan, nah ini mohon direvisi nantinya. Banyak font-font yang beda-beda gitu dalam skripsi ini, saya bingung kendalanya apa ya. Kemudian dalam penyajian metodologi penelitian juga masih berantakan. Apa yang harusnya di poin A misalnya itu tidak ada. Mohon nanti menyesuaikan lagi dengan panduan yang ada gitu. Yang terakhir adalah mengenai saya menulisnya di sini adalah hasil kurang jelas dan pembahasan tidak ada. Ya, karena memang secara penyajian saya bingung gitu. Misalnya berkaitan tentang judul kan model ya, model kepemimpinan. Sedangkan di rumusan masalah adalah peran gaya. Maksud saya konsisten baik itu secara redaksi gitu. Mau pakai peran gaya enggak, mau pakai model tidak. Nah, itu kemudian juga harus konsisten pada hasil dan pembahasan. Nomor satu, bentuk, langsung kepada bentuk-bentuk. Nah, seakan-akan seolah-olah tidak menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Saya ditulisnya sini pembahasan tidak ada, hasil tidak jelas gitu. Mohon nanti diperbaiki lagi dengan masukan-masukan yang sebelum-sebelumnya. Kalau bisa dibedakan nih, ini adalah hasilnya, wawancaranya seperti ini, rumusan masalah ada 3, ya sebutkan 3 poin itu. Masuk pada pembahasan, kaitkan dengan teori, kaitkan dengan yang lain. Nah, itu membuat skripsi Anda jauh lebih baik lagi. Mengenai halaman itu masih belum memenuhi ketentuan yang ada, mohon dilengkapi lagi. Baik, 60. 60. Buka coba. 60 kalau tidak salah.